Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara pemirsa, khususnya saudara-saudara mahasiswa dan ibu bapak dosen pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2021 yang saya hormati dan saya banggakan. Pada video kali ini akan kami sajikan bagaimana cara mengerjakan lembar kerja 1.1 di aktivitas belajar mandiri pada PPG dalam jabatan tahun 2021 ini. Namun sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa materi ini saya sampaikan karena banyaknya pertanyaan teknis mengenai hal ini. Tetapi yang perlu dipegang teguh bahwa aspek-aspek pembelajaran teknis PPG dalam jabatan merupakan otonomi dosen. Ya, sehingga kalau misalnya di video ini ada beberapa informasi, anggap saja sebagai salah satu alternatif saja. Yang perlu dipegang adalah apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu dosen. Dan kepada rekan-rekan Bapak Ibu dosen semua, video ini tidak bermaksud untuk membelenggu otonomi, kewenangan dari Ibu Bapak, sahabat saya semuanya. Dan jika memang bermanfaat, video ini boleh ya dijadikan salah satu referensi Ibu Bapak dosen, para sahabat saya di dalam melaksanakan pembelajaran aktivitas pendalaman materi ya yang diawali dari belajar mandiri, yang salah satu aktivitasnya adalah mengerjakan LK yang akan diupload di hari pertama pada saat pendalaman materi. Jadi saya hanya merasa terpanggil, banyaknya pertanyaan bagaimana cara mengerjakan LK 1.1, maka video ini saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga Allah memberikan kemudahan, kesehatan, keberkahan kepada kita semua, terutama saudara-saudara mahasiswa, dan semoga lulus. Amin ya rabbal alamin. Baik Ibu Bapak dosen dan mahasiswa PPG dalam jabatan yang saya hormati, saya mengingatkan lagi bahwa aktivitas belajar mandiri itu ada di sini. Ya, sebelum masuk ke pendalaman materi, ini aktivitasnya. Nah, jadi sebelum masuk ke pendalaman materi, yang angkatan pertama tanggal 12 April, maka mahasiswa diminta belajar mandiri 5 SKS ya, itu ya kira-kira 2 minggu ya. Nah, apa saja aktivitasnya? Saya ulang saja. 1, membaca dan memahami modul sebanyak 10 modul, 6 modul bidang studi, 4 modul pedagogi. 2, menyusun peta konsep. 3, mengidentifikasi mengenai materi yang sulit dipahami. Yang keempat, kenali miskonsepsi. Yang kelima, berlatih melalui tes formatif. Yang keenam, menyusun lembar kerja 1.1 ya yang terdiri dari aktivitas 2, 3, 4. Nah, ini yang akan saya sampaikan teknik menyusunnya, teknik mengerjakan LK 1.1 itu seperti apa. Nah, saudara, LK 1.1 itu bisa diperoleh jadi satu dengan link modul ini. Jadi kalau link modul ini saudara masukkan, maka akan tampil seperti ini, tersaji beberapa bidang studi, modul untuk beberapa bidang studi. Kalau kita klik salah satu bidang studi, misalnya ekonomi, maka akan menjadi tampilan 3 menu, ada modul profesional, modul pedagogik, dan lembar kerja. Nah, kalau ini diklik, akan keluar lembar kerja 1.1 seperti ini. Nah, Ibu Bapak sekalian dan saudara mahasiswa, bagaimana cara mengisinya? Isian pertama adalah judul modulnya, yang kedua judul kegiatan belajarnya, ya. Baru yang inti nanti 1, 2, 3. Nah, sebelum saya jelaskan cara mengisinya, saudara mahasiswa harus memahami tentang struktur modul bidang studi, ya. Struktur modul profesional, ya, yang saya contohkan ini adalah untuk bidang studi ekonomi. Ada 6 modul profesional. Ya, jadi 6 modul profesional. Seperti yang ada di bidang studi ekonomi, ada 6 modul. Modul 1 adalah konsep dasar ekonomi mikro, ini judul modulnya. Modul 2, konsep dasar ekonomi makro, ini judul modulnya.
modul ketiga ekonomi internasional, judul modul yang keempat uang dan lembaga keuangan, judul modul yang kelima konsep manajemen bidang usaha dan e-commerce, dan judul modul yang keenam adalah akuntansi. Ini namanya judul modul. Nah, di setiap modul itu berisi 4 kegiatan belajar, sehingga akan ada 24 kegiatan belajar. Sebagai contoh, saya contohkan 2 modul saja. Modul yang pertama, judul modulnya konsep dasar ekonomi mikro. Kegiatan belajarnya konsep dasar ekonomi, permintaan dan penawaran, pasar. Yang keempat, perilaku konsumen, teori produksi dan biaya. Lalu berikutnya, modul 6, maaf ini salah ya, modul 6. Ya, ini salah ini judulnya. Judulnya akuntansi. Nah, judulnya akuntansi. Kegiatan belajarnya salah ya. Mohon perhatian, ini salah. Modul 6 ya, akuntansi. Kegiatan belajarnya konsep dasar akuntansi yang pertama, KB yang kedua persamaan dasar akuntansi, KB ketiga penyusunan laporan keuangan perusahaan jasa melalui pendekatan siklus akuntansi, dan yang keempat penyusunan laporan keuangan perusahaan dagang melalui pendekatan siklus akuntansi. Ya. Itu struktur modul dan KB atau kegiatan belajar. Nah, mari kita mulai isi ya. Jadi saya contohkan untuk 1 modul dan saya pilih modul yang ke-6 ya, modul yang ke-6. Modul yang ke-6 ini akuntansi ini. Lalu berikutnya judul kegiatan belajarnya, lihat modulnya dibuka ya. Jadi ini adalah judul-judul KB-nya. Nah, kita masukkan di sini. KB1 dan KB2, KB3 juga dicari, ke bawah KB4 dicari. Tidak saya tunjukkan. Nah, gampang ya, gampang banget. Clear saya kira. Berikutnya, kita mengisi yang pertama ini, peta konsep atau istilah dan definisi yang ada di modul ini. Ya. Nah, ada beberapa memang teknik menyusun peta konsep. Nah, jadi kita hormati beberapa alternatif itu. Silahkan Ibu Bapak dosen mau menggunakan yang seperti apa, silahkan. Dan mohon maaf, mahasiswa harus takzim mengikuti yang disampaikan oleh Ibu Bapak dosen agar ilmunya berkah, ya, agar menjadi guru profesional yang barokah, tunjangan profesinya juga berkah. Takzimi apa yang disampaikan oleh Ibu Bapak dosen, ya. Alternatif pertama memang disusun dalam bentuk daftar, ya, konsep itu, ya. Jadi seperti ini contohnya ya, daftar seperti ini ya. Nih, seperti ini. Yang kedua, alternatif kedua bisa juga disusun dalam bentuk spider map. Seperti ini contohnya. Jadi ini konsep utamanya ya. Ini lalu terdiri atas ini di level jaring yang pertama. Lalu ini punya anak konsep apa saja, punya anak konsep apa saja. Silahkan, kalau dosen ngersake atau meminta seperti itu, baik juga. Ya. Ada juga alternatif yang ketiga disusun dalam bentuk tree map, ya. Jadi dalam bentuk peta pohon. Ya. Jadi ini disusun ke bawah, terdiri atas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu ini terdiri atas ini. Ada juga petanya yang horizontal seperti ini. Ada yang vertikal ke bawah seperti ini, ada juga yang horizontal seperti ini. Silahkan. Nah, saudara, beda bidang studi, beda karakteristik konsepnya. Ada yang menjadi cantik, mudah untuk dilihat dalam bentuk spider map, tree map, tetapi ada juga yang justru sulit malah dibaca ketika disusun dalam bentuk Spider-Man. Nah, Ibu Bapak dosen yang akan, atau kalau dosen belum hadir, koordinator bidang studi yang akan menjelaskan, bisa tempat untuk menjawab. Ya, jadi ini hanya salah satu alternatif yang disampaikan oleh tim pengembang yang ada di Perduman. Nah, seandainya alternatif itu dipakai dalam bentuk daftar, maka caranya menyusun ini daftar peta konsep. Jangan kaget ya, Pak, kok bentuknya agak beda, Pak. Beda ini karena lebar kolomnya saya tarik ke sini biar ruang di sini lebih lebar ya. Biar ruang di sini lebih lebar, ini yang lebih sempit. Saya tarik ke sini garisnya ini, biar ruangnya lebih lebar. Dan bisa dibuat dalam bentuk landscape seperti ini. Contoh,
Daftar peta konsep di modul 6 itu. KB1 ada konsep akuntansi. Lalu definisinya apa? Yang kedua ada konsep akuntansi keuangan. Definisinya apa? Ada konsep akuntansi manajemen. Definisinya apa? Dan seterusnya. Tidak usah saya sampaikan semua ya. Nah, saya tidak sedang pada fokus mengkritisi definisinya ini. Pokoknya ini saya ambil langsung dari modulnya. Jadi saat ini bukan akan mendiskusikan isian definisinya itu tepat apa tidak, bukan saatnya. Walaupun saya yang ada di bidang akuntansi, guru besar bidang akuntansi, melihat definisi ini ya bagus, tapi masih bisa dilengkapi juga. Tetapi saya tidak sedang mengkritisi itu. Ya, oke. Dan seterusnya. Berikutnya kegiatan belajar 2. Kegiatan belajar 2 ini. Ketemu konsep apa? Transaksi bisnis, pengertiannya apa? Definisinya apa? Transaksi bisnis eksternal apa? Transaksi bisnis internal apa? Nah, asbabun nuzulnya kenapa ada LK 1.1 itu ya, agar aktivitas belajar mandiri yang dilakukan oleh para mahasiswa itu accountable. Jadi bertanggung jawab, ada alat kontrolnya, ada monitoringnya, maka disinilah ya lembar kerja ini ya. Jadi kita tidak sedang berdiskusi model mana spider map atau tree map yang bagus, tidak begitu. Yang penting hanya mereka yang belajarlah dengan serius yang bisa menemukan beberapa konsep secara utuh di modul itu di setiap KB itu. Menemukan konsep secara utuh. Nanti bisa dilihat oleh dosennya, bisa dinilai oleh dosennya. Pada saat aktivitas pendalaman materi, lembar kerja ini akan dibedah, akan dibuka, akan didiskusikan. Masing-masing pekerjaan mahasiswa akan kelihatan konsepnya lengkap apa tidak. Ya, itu. Yang penting di peta konsep ini yang disampaikan konsepnya ya. Jangan bukan konsep. Konsep itu ada di dalam bidang studi itu pasti. Contoh, kemarin ada yang mencontohkan di link YouTube yang lain, ada konsep misalnya active learning. Di modul akuntansi ada tulisan active learning, ada istilah itu, ada tulisan itu. Ya mungkin berada di luar ya, mungkin di desain pembelajarannya, mungkin begitu ada active learning. Lalu ditulis di sini di peta konsep, active learning. Itu tidak tepat. Karena yang dimaksud konsep di sini adalah konsep bidang studi. Sehingga mahasiswa itu memahami utuh ya pohon ranting atau dahan dari judul modul itu. Begitu tujuannya ya. Biar saudara accountable, ini bukti. Nah, begitu kira-kira untuk mengisi nomor 1, daftar peta konsep. Berikutnya, mengisi yang nomor 2, daftar materi sulit yang dipahami di modul ini. Ini misalnya saja, ketemu nomor, ini maaf ya, urutan nomornya ini saya salah, tidak cermat ya. Nomor 1-nya di sini, ini judul kolom ini. Jurnal penyesuaian untuk transaksi beban dibayar di muka, mungkin mengalami kesulitan ya. Yang kedua, jurnal penyesuaian untuk transaksi pendapatan diterima di muka. Lalu tentang jurnal pembalik, lalu tentang perhitungan harga pokok penjualan. Ya karena materi sulit ini tentu jumlahnya tidak sebanyak dengan peta konsep, maka di sini tidak usah kita strukturkan per KB. Kalau tadi kita strukturkan per KB ya. Karena apa? Pekerjaannya ini banyak, konsepnya ada belasan, ada puluhan. Maka biar sistematis kita tuangkan per kegiatan belajar, ya. Nah, kalau ini karena mungkin tidak sebanyak konsep tadi, peta konsep, ya boleh langsung jadi 1. Nah, yang harus diperhatikan, materi sulit bagi satu mahasiswa belum tentu sulit bagi mahasiswa yang lain. Pada saat pendalaman materi akan terjadi forum diskusi dan belajar bersama sehingga problem terkait dengan kesulitan memahami materi ajar dapat diatasi. Ini juga salah satu amanah transformasi PPG. Jadi belajar dengan gotong royong, dengan bekerja sama. Ya, jadi sulit bagi salah satu mahasiswa belum tentu sulit bagi mahasiswa yang lain. Disitulah akan ada gotong royong, akan kerjasama, saling menjelaskan, saling melengkapi. Tentu tetap di bawah bimbingan dosen.
Maka amat lucu kalau daftar materi sulit satu kelas sama. Nah, itu pasti pekerjaannya nurun itu, pasti nyontek. Ya, itu untuk pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 3, daftar materi yang sering mengalami miskonsepsi. Misalnya, ya, 1, nama-nama laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan. Ya, misalnya selama ini memahami bahwa laporan keuangan itu laporan laba rugi. Padahal menurut standar akuntansi keuangan dibedakan macam-macam. Kalau menurut standar akuntansi keuangan, nama laporannya laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif. Menurut standar akuntansi keuangan, entitas tanpa akuntabilitas publik, SAKETAP, namanya lain lagi. Menurut standar akuntansi keuangan syariah, namanya lain lagi. Maka harus dijelaskan. Yang kedua, misalnya urutan jenis beban pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif. Bisa saja ada salah konsep bahwa urutan penyajiannya itu diawali dari yang angkanya besar sampai berturut-turut ke angkanya kecil. Beberapa guru SMK, SMA ada yang meyakini seperti itu. Jika itu salah konsep. Urutannya tidak besar kecilnya angka. Urutannya itu adalah chart of account, tata akun yang sudah disusun oleh sistem. Kalau besar kecilnya angka beban ini kan bisa berubah-ubah tiap tahunnya. Maka urutannya bukan berdasarkan itu. Ada lagi misalnya miskonsepsi. Pemilik dianggap sebagai pihak internal. Nah, apakah itu betul? Pemilik perusahaan sebagai pihak internal. Ini diskusikan. Nah, catatan, miskonsepsi bisa terjadi pada diri mahasiswa. Diri mahasiswa selama ini memahami A. Setelah baca modul kok B, ada beda ini. Nah, miskonsepsi ini nanti didiskusikan. Tetapi yang juga penting ini, miskonsepsi bisa terjadi di modul justru. Terdapat salah konsep yang ditemukan di modul. Ini nanti juga harus ditemukan pada saat pendalaman materi bersama dengan dosen. Bisa saja karena para mahasiswa ini sudah rajin ikut diklat bidang studi, justru miskonsepsinya sudah bisa diminimalkan, malah modulnya yang ada miskonsepsi. Silakan ditemukan di pendalaman materi. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Sebagai catatan penutup, karena masih saja ada pertanyaan-pertanyaan terkait teknis, ya. 1, yang dikerjakan di LK 1.1 hanya modul profesional atau modul bidang studi. Ya. Lalu yang kedua, isian LK 1.1 akan menjadi bahan pada saat kuliah pendalaman materi di bawah bimbingan dosen. Dan LK 1.1 harus diupload, diunggah di hari pertama pendalaman materi. Ya. Pak, bagaimana dengan modul pedagogik, Pak? Hasil belajar modul pedagogik juga harus dipelajari. Akan menjadi bahan dalam melakukan analisis masalah pembelajaran pada aktivitas di mata kuliah kedua, yaitu pengembangan perangkat pembelajaran atau perancangan pembelajaran. Jadi LK-nya 1.1 tidak untuk modul pedagogi. Semoga tercerahkan. Sekali lagi saya kuatkan, saya tekankan, ini hanya teknis sebagai salah satu alternatif referensi. Sama sekali rekan-rekan dosen, sahabat saya yang terhormat, yang saya banggakan, jangan merasa terbelenggu, ya, jangan merasa terkekang, wilayah otonominya terganggu, tidak. Ibu bapak tetap punya kewenangan, otonomi, ya, untuk melakukan teknis pembelajaran di pendalaman materi ini nanti. Rekan-rekan koordinator bidang studi, silahkan menjawab pertanyaan para mahasiswa otonomi di perguruan tinggi, Ibu Bapak. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Bagi yang belum subscribe, boleh tekan subscribe agar menerima update informasi dari channel saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.